warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Ardian Nugroho dengan NIM S1S1 19023 dari kelompok 8 Praktikum Jaringan Komputer 1 tahun 2021. Oke, jadi pada video ini saya akan jelaskan mengenai CMD dan juga troubleshooting. Nah, untuk yang pertama saya akan jelaskan mengenai pengertian DHCP. Jadi DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol berbasis arsitektur client server yang digunakan untuk memudahkan pengalokasian IP address. Jadi perangkat yang mengalokasikan IP address disebut sebagai DHCP server, sedangkan perangkat yang menerimanya disebut sebagai DHCP client. Nah, untuk yang kedua adalah pengertian dari DNS. DNS adalah Domain Name System atau suatu sistem yang membantu manusia dan komputer untuk bisa saling berkomunikasi saat mengakses sebuah website. Jadi DNS itu adalah sebuah translator yang mengubah URL website menjadi sebuah alamat IP address. Jadi tanpa DNS, pengguna harus mengetikkan secara manual IP address untuk mencari sebuah website. Yang ketiga adalah pengertian dari subnet max. Jadi subnet max itu adalah teknik khusus untuk memecah jaringan yang besar menjadi jaringan-jaringan yang lebih kecil lagi. Jadi kegiatan ini biasanya disebut dengan subnetting, di mana untuk memecah IP address yang berada pada kelas A, B, dan juga kelas C. Oke, jadi untuk yang keempat adalah pengertian dari default gateway. Jadi default gateway itu adalah sebuah sistem untuk merutakan trafik dari local network menuju device pada perangkat yang berada pada remote network. Nah, untuk yang kelima adalah pengertian dari IP address. IP address atau Internet Protocol Address adalah sebuah identitas angka yang digunakan pada semua perangkat komputer di dalam jaringan. Jadi sebuah IP address itu terdiri dari kombinasi angka yang berkisar antara 0 sampai 255. Jadi di dalam sebuah IP address itu terdapat dua hal. Yang pertama adalah network ID dan juga host ID. Network ID itu digunakan untuk mengetahui di mana jaringan itu sedang aktif. Sedangkan untuk host ID itu untuk merujuk pada identitas perangkat dalam sebuah jaringan. Jadi selanjutnya saya akan coba jelaskan pesan-pesan apa saja yang muncul pada saat proses pinging tidak berhasil. Nah, untuk yang pertama adalah request timeout atau RTO. Jadi paket tidak dapat diterima kembali akibat telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Jadi pesan ini muncul biasanya akibat dari firewall, router maupun target. Untuk pesan yang kedua adalah destination host unreachable atau paket yang dikirim tidak mampu sampai ke tujuan, biasanya disebabkan karena routing yang tidak tepat dari mesin default gateway. Nah, untuk yang tiga adalah TTL expire in transit. Jadi jumlah router yang dilalui untuk berkomunikasi dengan server telah melebihi TTL atau time to leave. Nah, untuk yang keempat adalah ping request call not find host. Jadi domain server tidak dapat lagi menerjemahkan ke dalam bentuk IP address. Biasanya karena setting DNS client yang keliru. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.